Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia dengan NIM 22810500006 dari kelas analisis regresi A. Nah, di video kali ini kita akan membahas analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah analisis regresi yang bertujuan mengetahui ada atau tidaknya variabel X terhadap variabel Y. Data regresi logistik ini digunakan harus berskala dikotomi untuk variabel dependennya. Ini sama dengan variabel dummy, namun bedanya pada variabel dummy itu yang berkode pada variabel X-nya. Nah, kalau regresi logistik yang berkode itu pada variabel Y-nya. Regresi logistik itu tidak memerlukan distribusi data yang normal, jadi tidak menggunakan uji normalitas. Analisis regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadi variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebas. Sekarang kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, pada variabel view, untuk namanya kita namakan X1, X2, X3, dan Y. Pada labelnya saya mengambil judul pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Pada value, kita kodekan pada bagian variabel Y. Untuk 0 itu tidak puas, untuk 1 itu puas. Jadi di sini kita bisa ketik 0 untuk tidak puas. Nah, karena saya sudah, masuk saja ya. Dan untuk satunya itu nanti puas. Oke. Untuk mesurnya, pada variabel X itu pakainya skala ya. Dan untuk variabel dependennya itu menggunakan nominal. Oke, kita langsung ke data view. Sekarang, oke, saya sudah memasukkan datanya. Itu ada 55. Kita langsung saja melakukan regresi logistik. Kita ke analyze. Sebentar. Analyze, terus ke regression, lalu ke binary logistik. Nah, untuk variabel X, kita masukkan ke covariates. Dan untuk variabel Y-nya, kita ke dependent. Kita masukkan ke dependent, dan untuk independennya kita ke variates. Nah, kemudian kita atur bagian options. Kita klik pada bagian Hosmer Lamps Show Goodness Off. Dan checklist bagian iteration history-nya. Lalu klik continue. Lalu oke. Nah, sekarang kita sudah lihat output SPSS-nya. Sekarang kita interpretasikan. Oke. Nah, di sini judulnya yaitu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Untuk hipotesis pertama yaitu diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk H2-nya diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan H3-nya diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, sekarang kita interpretasikan pada tabel pertama, yaitu di sini ada cache processing summary. Di sini terlihat ada total datanya itu ada 55. Menandakan bahwa data yang kita masukkan itu ada 55 untuk dijadikan sampelnya. Lalu selanjutnya ada dependent variable encoding. Nih. Yaitu kategori untuk yang tidak puas dan puas. Untuk 0 itu untuk kategori yang tidak puas dan 1 itu untuk yang puas. Selanjutnya ada blok 0 atau beginning block. Jadi ada iterasi. Untuk
kriteria pengujiannya, jika nilai negatif dua log likelihood-nya kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Jika nilai negatif dua log likelihood-nya lebih dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, kita lihat tabel chi-square-nya. Itu rumusnya DF sama dengan N dikurangi 1. Karena datanya tadi 55 dikurangi 1, maka DF-nya diketahui ada 54. Mari kita lihat tabel chi-square-nya. Nah, kita lihat di bagian 0,05 ya. Ada DF-nya yaitu 54, maka, sebentar. Maka nilainya 72,1532216. Nah, karena nilai negatif dua log likelihood-nya lebih besar dari nilai chi-square tabelnya, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X-nya belum memenuhi syarat uji. Selanjutnya, ada variabel in the equation. Sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai B atau koefisien betanya itu sebesar 0,330. Nih. Dengan odds ratio atau XB-nya sebesar 1,391. Dan nilai signifikansi dari uji Wald sebesar 0,227. Sekarang kita lihat blok 1, tabel blok 1. Nah, jika nilai negatif dua log likelihood-nya kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai negatif dua log likelihood-nya lebih dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Ini sama yang kayak tadi ya. Mana ya tadi? Nih. Cuman bedanya bedanya pada saat mencari chi-square. Mana ya tadi? Nih, mencari chi-square tabel. Nah, bagian ini kita ada K-nya, yaitu K ini jumlah variabel X-nya, karena jumlah variabel X-nya itu kan ada 3 ya. Maka nanti kan 55 ini kan jumlah datanya, maka 55 dikurangi 3 dikurangi 1. Nah, hasilnya 51. Kita lihat DF-nya 51. 51. Maka ini tetap 0,05, 0,05 dilihatnya. Maka dapat 68,669294. Nah, nilai negatif dua log likelihood-nya kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan model sesudah dimasukkan variabel X-nya sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, pada tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, kita lihat nilai sig-nya yaitu 0,001. Maka kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita ke model summary. Nah, nilai Nagelkerke R² sebesar 0,348. Itu bisa dilihat pada tabel. Maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 34,8%. Selanjutnya pada tabel Hosmer and Lemshow test. Yang ini ya. Dikatakan baik jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,08. Kita lihat bahwa di sini nilai signifikannya yaitu 0,113 itu sudah lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Selanjutnya pada tabel variabel in the equation,
Untuk nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Nah, kita lihat pada variabel pelayanan. Pada variabel pelayanan ini memiliki signifikannya sebesar 0,002. Itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H1 diterima. Selanjutnya pada variabel kualitas produk itu memiliki nilai signifikannya sebesar 0,614, itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan kualitas produk tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H2 ditolak. Untuk variabel yang ketiga, yaitu jaringan internet, memiliki nilai signifikannya 0,189. Maka, karena 0,189 itu lebih besar dari 0,05 ya, maka berkesimpulan jaringan internet tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H3 ditolak. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.